Kurang lebih seperti ini. Iya. Nah, itu nanti di atas yang udah kita goreskan dikasih warna gelap. Warna terang, maaf. Dikasih warna terang. Misalnya, kita ambil warna terangnya, nggak boleh jauh-jauh dari sekitar sini aja. Kita taruh atasnya. Biasanya kita ukurannya kita besarkan, kita kecilkan ya, sesuai dengan ada yang di sini. Misalnya butuhnya kecil ini, kita taruh. Terus ini. Ini di tengah yang gelap sini bisa dikasih warna biar ada kayak celah. Mungkin seperti ini. Jadi terlihat seperti ada batu-batu ya Pak ya? Ya, jadi tidak halus, harus. Teksturnya ke sana kasar ya? Ya, seperti ini Bu, betul. Ini kok saya jadi keterusan. Harusnya sedikit saja. Mungkin kayak gini. Untuk bikin tanah. Biasanya film-film Jepang itu, kartun Jepang itu kalau lagi bertarung, tanahnya rusak. Ya seperti ini cara bikinnya. Atau mungkin mau ditambahin batu kayak tadi atau tebing misalnya itu boleh. Misalnya kasih batu satu. Oh, disatuin itu berarti ya Pak? Ya, bisa taruh di sini. Jadi kelihatan menyatu ya Pak ya? Ya, betul. Ini akan lebih menyatu lagi kalau kita kasih bayangan. Ini kan otomatis misal cahaya dari depan, ini kan di sini harus gelap, Bu. Nah, ini yang tadi ditanyakan multiply itu bisa dipakai di sini. Misal kita kasih layar baru, terus kita kasih shadow ya, bayangan ya ke sini. Biasanya posisinya ke sini. Nah, ini ini terus kita kasih warna abu-abu. Di watch itu ada warna abu-abu yang paling mudah ya, bukan paling mudah, yang dekat warna pink. Ini biasanya saya pakai ini. Kita blok dengan tekan Alt del, lalu kita normalnya di sini dipindah ke multiply. Nah, akan jadi bayangan. Oh iya. Ternyata ada bayangannya di situ ya. Mungkin seperti itu. Sama untuk di lain juga, atau di ruangan atau di mana nih multiply itu biasanya digunakan untuk bayangan seperti ini biasanya. Bapak ini sambil dilanjut ada pertanyaan lagi sedikit.
Dari Alfian, Pak, dia bertanya apakah aplikasi menentukan sebuah hasil atau tergantung dari personalnya? Dari personalnya juga. Kalau aplikasi bebas pakai apa aja. Cuman Oh, kebetulan bebas. saya bisanya Photoshop. Saya udah dikutuk sama Photoshop suruh pakai Photoshop. Iya, iya. Oh, berarti aplikasi berbebas ya, dan mungkin hasilnya juga tergantung dari personal, Ya, daya apa namanya, dari kreativitasnya gitu ya, Pak ya. tekun belajarnya. Saya juga dulu nggak bisa. Malah bingung. Saya ngeliat background bingung saya. Kok bisa seperti itu? Bu, minum Bu. Iya, Pak, silakan, Pak. Oke, ini mungkin untuk apa namanya, tugasnya Pak, 15 menit waktunya, Sudah gimana selesai. lanjutnya atau Lanjut gimana? ya. Uh, Hmm, lanjut ke itu kan tadi saya ajarkan untuk bikin awan batu ya. Ini ada satu ya. lagi yang rada susah tapi harus bisa bikin pohon. Cara bikin pohon itu sama, teorinya itu seperti tadi. Maaf, saya buka dulu. Tadi saya lupa naruh. Nah, yang lama saya close dulu. Ini pohon. Pohon itu triknya sama kayak tadi. Seperti ini. Kita Ya. bikin warna dasar, terus ditambah satu warna muda, ditambah warna muda lagi, biar lebih dimensi gitu, lebih kelihatan nyata, dikasih cahaya. Seperti ini caranya. Kalau saya mau mempraktekkan, nanti kira-kira bingung nggak? Atau lihat dulu aja yang puas gitu. Mungkin dilihat dulu kan Pak. Lihat dulu ya. Jadi ini dulu, perhatikan dulu. Iya. Ini ya. Ini. Berasnya tetap masih sama dengan yang tadi. Iya. Ada pertanyaan Bu tadi kayaknya. Ya, ini ada pertanyaan dari Muammar Hanafi. Kalau buat bayangan lebih bagus pakai multiply atau dikasih warna hitam, lalu diturunin kapasitinya. Lebih Jadi bagus yang multiply. multiply untuk Nah, bayangan ya Pak ya. kalau hitam tuh rada kusam. Hmm. Jadi dia Ya. nggak bisa uh, menimbulkan warna yang di belakangnya. Kalau Mm-mm. multiply bisa. Oh Jadi iya. warna yang di belakang itu biarpun gelap tuh masih ada kelihatan. Iya, iya. Oke Pak, bisa dilanjut? Boleh. Ya. Untuk cara bikin pohon ya. Cara bikin pohon itu kita bikin layar baru. Terutama daunnya ya. Daunnya yang susah. Kalau batangnya mungkin rata-rata teman-teman sudah bisa. Ini berasnya masih pakai yang tadi. Nah, kita bikin layar baru atau enggak kalau biar lebih gampangnya kita bikin layar baru terus beras masih settingan yang tadi kita pilih warna jangan terlalu gelap deh yang kalau tadi kan saya teorinya gelap dulu baru tambah terang. Nah, ini ada teori lagi yang pakai warna tengah-tengah ini lebih gampang misal kita coretkan di sini seperti ini
ini untuk daunnya ya. Daun kayak gini. Terus kita ambil warna terang ya dari sini juga, klik, pencet Alt, kita ambil warna di sini, kita terang ke atas, masukkan di atasnya. Jangan semua ya, jangan semuanya dipenuhin. Justru harus cari celah yang kosong. Nah ini, sepertinya yang kosong tuh di sini. Titik kecil aja. Nah, gelapnya ambil warna lagi yang keras di tengah. Samping. Diurak-urak aja. Nggak usah dipikirin, diurak-urak. Nah, ini. Nah, untuk bentuk daun, itu kan kalau animasi kartun kan biasanya seperti ini. Gumpal-gumpal gitu. Tapi kan ada juga yang seperti daun. Nah, itu tinggal kita pakai apa namanya? Pakai lasso. Nah, bisa ini udah warna dasar ya. Kayak gini ya. Kayak gini. Nah, ini ada lasso di sini. Kita klik aja. Apa namanya, dibikin aja. Kecil-kecil. Ini. Ujungnya saja. Kita ambil warna paling mudah di sini, kita tekan Alt Del. Saya kira seperti ini yang simpel ya. Jadi ada 3 warna di sini. Saya kira seperti ini. Bikin rumput pun sama seperti ini. Ini.
Ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan mengenai pembuatan ini pohon. Sepertinya belum ada pertanyaan, Pak. Ada. Ada yang bertanya lagi, Bu? Ya, ini ada pertanyaan dari Oki ya, Pak. Untuk warna batangnya, apakah harus pakai warna coklat ya, Pak? Apakah nyontohin hijau tuh ya, Pak ya? Enggak. Jadi batang tuh biasanya kan coklat atau roda abu-abu atau gitu. Nah, ini saya bikin hijau itu karena ini kan untuk pohon jauh ya. Nanti ini belum selesai. Kalau misalnya sudah selesai atau apa mau lanjutkan ke batang, batangnya itu bisa dikasih warna lain tapi jangan sampai ke atas karena di sekitar sini itu masih ada unsur warna hijau biar nyatu. Jadi nggak boleh patah gitu, nggak boleh apa namanya langsung putus warnanya itu. Jadi gini tekniknya, misal cahaya dari sini kita kasih warna ini. Kita ambil warnanya yang tipis antara warna hijau dan abu-abu, kita ambil tengah-tengahnya. Nah ini nanti ada juga yang nah ini kan udah ada unsur warna abu-abunya. Beda Kalau ya. misalnya kurang yakin atau kurang enak dilihat, kita apa namanya? Kita lasso ya. Ini lasso yang tadi. Kita lasso. Kita kali terus kita kontrol U. Kontrol U. Kita pilih warna yang tadi, yang seperti tadi maksud saya. Geser. Kan bisa coklat. Jadi warna hijau yang asalnya dari daun pun masih ada di situ. Masih membaur. Maaf, tambahan kalau misalnya untuk mewarnai dahan atau pohon batangnya ini supaya tidak lari, ini layar yang pohon tuh bisa dikunci ya di sini ya, kunci kan. Ini nggak bakal lari. Misal kita mewarna kebablasan pun kelewatan menurut saya nggak akan kena warna yang sekitar sini. Kalau ini dilepas, nah, tapi kalau ini dikunci, sini nggak akan kena. Dia akan kena yang sekitar bidangnya sudah kena warna. Bapak, ada yang mau bertanya lagi? Bisa, Boleh? Pak? Boleh. Ini ada yang mau
bertanya, apakah teknik digital painting bisa diaplikasikan di coloring background? Bisa, bisa. Ya. Bisa aja. Sebenarnya sih tekniknya itu bebas, cuman yang dipakai untuk background itu seperti ini tekniknya. Kalau digital painting kan bebas aja sih. Saya lihat orang-orang pakai digital painting juga tekniknya macam-macam, tapi hasilnya bagus-bagus juga. Tapi misal untuk dipakai ke background sah-sah saja boleh. Iya, berarti bisa ya Pak ya? Boleh. Iya, iya. Kalau sudah matang, misal sudah bisa mengaplikasikan atau membuat seperti ini yang sederhana, nanti akan gampang untuk membuat yang pohon yang contohnya saya bikin pohon kemarin itu yang mana ya? Detail. Nah ini kan tekniknya sama kayak tadi. Itu warna batangnya agak berbeda warna mungkin karena pencahayaan ya Pak ya? Ya, ya. Boleh. Ini tadi sama, tadinya hitam. Tadinya ini, cuman saya saturasinya saya atur, saya sesuaikan dengan kebutuhan. Ya seperti ini, karena apa ya? Kalau bikin background itu harusnya itu melihat referensi. Jadi misal kita ditugaskan untuk membuat background oleh art director ya, dia ngasih contoh warna. Kita harus bisa ngikutin warna yang dikasih sama art director itu. Ini kan referensi warnanya dari dia, terus saya diminta bikin seperti ini ya harus seperti itu. Karena apa? Karena pengerjaan animasi itu kan kita berkelompok ya, maksudnya ada yang lain-lain gitu kan, itu harus bisa menyesuaikan. Kecuali kita ngerjainnya sendiri itu bebas, tapi kan kita kan harus penyesuaian juga dengan warna karakter, warna yang ditentukan atau situasi kondisinya. Iya. Itu jadi harus ini bisa. Nah ini kayak contohnya ini kan pohon jauh ini kan warnanya agak kuning tuh karena ada matahari. Iya. Oke, ada yang bertanya lagi? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Sepertinya belum ada. Apakah pohon ini juga tugas juga apa gimana nih Pak? Boleh kalian, jadi nanti dibikin seperti ini Bu. Pohon Silakan yang mau mencoba untuk membuat pohon yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Agung. Sambil saya bacain ini ya Pak ya, ada yang nanya juga nih Pak. boleh. Ada pertanyaan bisa saya ajukan Pak? Boleh Bu, silakan Bu. Ini pertanyaan dari Oki. Dia ingin bertanya, dari Alfian dulu Pak, maaf dari Alfian. Kalau Bapak mencari inspirasi atau mencari referensi itu di mana? Atau melihat atau menggunakan aplikasi apa? Referensinya gimana Pak? Kalau untuk zaman sekarang itu gampang. Kita buka Google ya. Kita buka Google, kita misal mau buat film atau membuat gambar, lokasinya di Kalimantan misal. Ya udah, kita klik aja hutan Kalimantan, kota Kalimantan, perkampungan Kalimantan gitu. Nanti akan muncul ya udah kita tuangkan mungkin seperti itu suasana situasinya. Berarti memang harus melihat realnya gitu ya Pak ya? Harus ya. Kalau zaman dulu waktu belum ada internet ya, saya ngalamin ya waktu ngerjain film Jepang tuh.
itu kemana-mana bawa kamera. Jadi kalau saya mau syuting, mau bikin background itu minimal ke Taman Mini. Taman Mini kan ada beberapa bangunan Ya, menurut daerah ya Pak. kamera. Ya, kalau lagi diajak kemana gitu ya harus tahu benar-benar ke lokasi, dipoto kayak gitu. Kalau sekarang gampang, cari di Tinggal Google, Google. ya. Oke. Ada pertanyaan lagi. Jadi para peserta bisa mencoba untuk membuat pohon tadi yang sudah dicontohkan oleh Pak Agung, sambil Ibu juga membacakan pertanyaan dari teman-teman kalian ya. Ini pertanyaan dari Oki, lanjutnya Pak. Dia Ya. ingin bertanya cara teknik untuk menentukan cahaya. Oh ya. Soalnya dia masih bingung nih Pak, masih sulit. Misalnya cahaya dari kiri, kanan, atas gitu kan, atau di sebelah mana. Jadi untuk menentukan apa namanya warnanya terang atau gelapnya di bagaimana gitu Pak. Kalau menentukan cahaya itu awalnya itu sebenarnya bebas, Bu. Mau dari kanan, kiri, atas, atau samping. Yang penting konsisten. Jadi misal, nah ini kan di tengah cahayanya nih. Ya. Jadi anggap aja ini mataharinya di tengah. Jadi di sini kena, di yang kiri kena, yang kanan kena. Gitu kan? Nah kalau yang dari samping, misal cahaya dari samping kiri, itu untuk benda-benda yang lain juga harus sebelah kiri semua cahaya. Yang terangnya maksudnya. Gelap terangnya harus sebelah kiri semua. Jadi nggak boleh cahaya dari kiri tiba-tiba sebelah kanan ada yang terang, gitu kan? Itu janggal. Oh, gitu. Jadi pencahayaan jatuhnya posisi cahaya itu ada di kiri, berarti Ya, benda-benda yang ada di sebelah kiri itu lebih terang ya, daripada yang di sebelah ya, ya kanan, gitu, Bu. gitu ya. Ya, Nah kalau intinya biasanya kan yang menentukan cahaya kan orang key ya, orang art directornya ya. Jadi dia udah ada perintah nih, misal kalau menentukan ini nanti cahayanya dari sini udah ditanda panah, kasih tanda panah. oh ya. Karena animasinya juga akan seperti itu, dia akan terangnya nah, biar nyambung. Iya, betul. Ya, berarti intinya cahaya itu dari posisi kiri, berarti banyak yang lebih terang di gambarnya di bagian kiri gitu ya, Pak ya? Iya, iya. Terang seperti itu. Oke, Pak, saya bacakan lagi, ada pertanyaan lagi nih. Boleh. Nah, dia mau tanya, kalau tips untuk membuat background berdasarkan situasi atau kondisi atau suasana gimana, Pak? Tipsnya untuk membuat background berdasarkan situasi atau kondisi. Itu kita kembali ke referensi. Jadi di naskah itu kan ada tertulis, Suasana. misalnya pada suatu hari itu kan kalau kita waktu sekolah itu kan juga diajar pada suatu hari kan gitu. Di siang hari bolong, nah itu kan udah ada kata-kata siang hari jelas warna langitnya biru. Iya, Nah, kalau di sore hari jelas sore. jingga gitu ya, Pak. Gitu orange hingga di pagi hari itu juga harus menuangkan warna-warna pagi. Iya, Dan cerah. untuk membuat warna-warna pagi itu ya kita harus tahu minimal kita melihat referensi. Misalnya sekarang tuh serba gampang. Misal di Google kita cari background animasi pagi hari itu akan muncul. Nah itu di situ kita oh ngira-ngira mungkin seperti ini. Biarpun nanti kita bikinnya kita nggak seperti itu, tapi kan paling nggak udah tahu. Oh pagi itu seperti ini. Iya, iya. Iya. Berdasarkan dari skrip juga ya, Pak ya, Ya betul. dari Ya. skripnya itu. Kayak yang saya buat itu yang maaf ini saya tampilkan lagi yang backgroundnya yang detail, yang misalnya contohnya di pagi hari. Di pagi hari itu kan cenderung ke warna-warna ada pink-pinknya gitu, kuning-pink gitu. Contohnya seperti ini kan pagi. Oh ya. Kalau kalau apa namanya sore itu lebih cenderung ke oranye jingga gitu kan yang warna-warna kayak gitu. Di sini ada Pak, ada sore kayak ya, saya lupa. Iya, betul. Kebetulan yang warna jingga nggak saya tampilkan. Pak ya.
Ya, jadinya ada itu ya Pak, ada perbedaan warna pagi, siang, dan sore. Dan supaya itu bisa dilihat dari referensi-referensi ya Pak ya, atau melihat langsung gitu warnanya. Betul Bu, dari referensi yang kita lihat, Hmm. kita akan timbul ide nantinya. Ya, Sebenarnya betul. kalau membuat sore itu, maaf, dari warna apa oranye dari sini tuh bisa juga. Mm-mm. Mungkin bisa minum dulu Pak. Nah, sambil minum. Kalau membuat warna sore itu kita bisa dari warna yang sudah ada, misal kita lagi ngerjain background, tiba-tiba klien minta, waduh ini jangan siang, harusnya sore. Mm-mm. Kalau dulu saya waktu manual, saya pusing, karena harus bikin ulang. Saya kan dulu Ya. pernah bikin background manual juga. Mm-mm. Kalau ini kita tinggal pilih warna oranye di sini kan. Ya. Terus bikin layar baru, kita blok, kita pilih di sini. Di bawah aja dipilih. Oh iya. Boleh, boleh sore. Tinggal gini aja. Oh iya ya. Jadi sore. Kalau malam pun sama. Malam misalnya kita kita pilih warna biru, kayak multiply yang tadi saya bilang. Ini udah nuansa malam. Mm-mm. Kalau kurang biru ya tinggal apa? Iya, jadi nggak usah dibuat ganti-ganti ya Pak ya. Usah. Bikin Nah ini baik tinggal dikasih warna bulan, tambah layer. layar tambah layar, kasih misal kasih kita mau bikin warna bulan tuh harus bikin cahayanya dulu. Mm-mm. Misal kita ganti brush dulu yang halus untuk cahaya warnanya. Misal kita bikin seperti ini, biru. Bulannya taruh di mana ya? Di sini misal. Nah, Mm-mm. ini ada warna ini dulu, Oh iya betul. ya kan? Terus dikasih warna agak terang lagi. Ini, terus bikin layar baru lagi. Kasih buletan ya. Buletan. Kasih warna kuning. Dan layar baru. Oh iya. Ini udah malam ini. Iya betul. Ya. Nah terus bulan kan nggak mungkin polos. Tinggal dikasih goresan-goresan kayak tadi. Iya. Kurang lebih seperti ini kalau bikin malam. Jadi nggak usah repot-repot. Bagus. Iya ya. Bapak, ada pertanyaan lagi. Ini namanya anak-anak ya, dia lupa nih Pak, si Adi Alif, dia tanya teknik yang menggunakan lasso untuk pohon bisa diulang tidak Pak? Tanya. Boleh, boleh. Nah, ada pertanyaan gitu. Jadi kita klik lasso ya, lasso. Terus kita bikin, ini saya bikin yang agak gede. Kayak gini, misal daun bentuknya seperti apa? Kayak gini, misal kayak gini. Cuman kayak gini. Terus blok ALT del. Sorry, warnanya harus hijau. Nah, kayak gini. Oh iya. Sama bikin rumput pun sama. Rumput pun sama seperti itu. Cuman rumput kan bentuknya beda. Jadi bikinnya gini. Itu menggunakan lasso ya Pak? Lasso. Hmm. Kalau misalnya mau cantik lagi, lassonya masih dihidupkan, tinggal kasih warna terang.
Oke. Kelihatannya kelihatan itu juga ya. Iya. Berarti langsung aja digambar di situ ya Pak ya, kalau kayak tadi kelas. Sama seperti kayak pensil, penggunaan pensil ya Pak ya? Makanya di sini saya ajarkan itu teknik Photoshop dengan menggunakan brush tuh karena seperti kita menggunakan pensil atau kuas. Oh iya. Sama aja. Lanjut nih Pak, ada pertanyaan lagi Pak. Boleh? Nah, pertanyaannya, bagaimana menyatukan warna dari orange warna gelap? Oranye warna gelap. Maksudnya gimana? Boleh dijelaskan? Menyatukan warna dari warna orange gelap. Mungkin dari orange ke warna gelap gitu Pak. Warna oranye ke warna gelap ya. Yang dimaksud itu gambar yang mana tadi? Tadi ngeliat gambar yang mana? Di sini nggak dikasih contoh warnanya sih Pak, cuman minta warna orange ke warna gelap. Warna oranye, misalnya ini warna oranye. Atau mungkin yang dimaksud tadi yang siang ke yang sore ke malam itu kali ya? Dia bilang yang background yang tadi, background yang mana ini? Yang backgroundnya yang tadi, yang ini dari sini. Dan Oh iya itu orange. sebentar saya tanya ke ini komputernya. Tadi saya naruh di mana? Lupa. Mungkin yang ini ya? Yang pohon tadi ya Pak? Iya. Oh, yang pohon.